Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agidah Kusuma Dewi. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya, mahasiswi IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mengeksplorasi mengenai potensi daerah wisata yang ada di Desa Banaran. Dan di sebelah saya ini telah ada Bapak Lurah dari Desa Banaran. Mohon perkenalkan diri dulu, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Andri, Kepala Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, periode tahun 2019-2025, yang notabene mempunyai program rencana pembangunan jangka panjang terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan yang ada di desa kami, dengan tujuannya yaitu organisasi desa dengan membangun destinasi wisata Gunawan Park Desa Banaran pada kesempatan kali. Begitu perkenalan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saja boleh Bapak jelaskan mengenai strategi pengembangan daerah wisata ini dan bagaimana dulu ide muncul untuk mengembangkan daerah wisata ini. Oke, nanti kita jelaskan sambil jalan-jalan, sambil mantau wilayah di sini biar kita enjoy santai. Iya, Pak. Yang pastinya gini, Mbak Dinda. Awal ide kami dari pemerintah Desa Banaran membuat pengembangan destinasi wisata ini berawal dari memang harapan dari pemerintah kabupaten ataupun dari pusat menghimbau supaya meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan yang ada di desa. Itu Ini milik desa ya, Pak? Ini milik desa. Memang harusnya semacam itu yang harus diturunkan ke desa. Dengan adanya dana desa, akhirnya saya membuat rencana pembangunan jangka menengah atau panjang terkait dengan pembangunan destinasi wisata yang notabene insya Allah itu akan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan yang ada di desa kami. Iya, betul. Pertama, ini diawali dengan progres tahun 2018 yang kemarin pertama kali saya membangun ini yang namanya yang berjalan namanya Taman Sukobanar. Itu dulunya itu awalnya. Iya, awal-awalnya tahun 2018 Taman Sukobanar. Kemudian dikembangkan di progres tahun berikutnya tahun 2019 saya membuat gedung ini namanya Gedung Sukobanar atau yang sekarang dinamakan Gunawan Park. Gedung Serbaguna ini nanti notabene nanti pengelolanya juga BUMDes yang digunakan untuk kegiatan olahraga, kegiatan ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya. Seperti apa, Pak, kegiatan olahraganya? Nah, seperti badminton, seperti futsal, seperti bola basket itu juga ada di sini nanti. Selain itu nanti juga dipergunakan untuk kegiatan orang hajatan-hajatan atau kegiatan pemerintahan di cekupnya Kabupaten Tulungagung. Yang notabene kembali lagi ini nanti akan mengangkat ekonomi kerakyatan dan badan usaha milik Desa Banaran. Gitu. Yang kemudian di progres tahun berikutnya di tahun 2020 kami mengembangkan ini destinasi wisata Gunawan Park. Termasuk baru ya, Pak, ini? Baru, ini masih berjalan kurang lebihnya 4 minggu. 4 minggu? 4 minggu. Berarti kurang lebih 1 bulan ya, Pak? 1 bulan. Lalu apa ada kendala, Pak, yang dialami dalam proses pembangunan ini? Oh, yang pastinya di dalam progres pembangunan itu ya pasti ada plus minusnya ada atau suka. Kalau jenengan tanyakan untuk kendalanya itu pasti ada. Sambil duduk aja. Nah, kendalanya 1 poin. Ini 1 poin yang pastinya terkait dengan cuaca dan pendanaan. Kalau musim-musim pembangunan semacam ini cuacanya masih hujan, otomatis kita terbentur sama tenaga kerja dan material. Tapi kalau dari kendala yang utama adalah dari segi pendanaan atau investor, karena dana untuk pembangunan khususnya di destinasi wisata Gunawan Park ini sumbernya ada 2 sumber ya. Sumber 1 itu berasal dari bantuan keuangan kabupaten sebesar 100 juta yang disinkronisasi atau sharing dengan dana desa. Dana desa tahun 2020. Karena mungkin dana desa itu keluarnya per termin tidak bisa langsung 100%, akhirnya kita menggandeng juga investor untuk bisa bekerjasama di dalam proses pembangunan destinasi wisata Gunawan Park ini. Lalu terkait dengan respon masyarakat itu bagaimana, Pak? Ya, ini kalau responnya masyarakat, alhamdulillah tidak mulai progres perencanaan yang tentunya kami itu melakukan musyawarah bersama. Musyawarah bersama itu di tingkat musyawarah dusun, kemudian naik ke musyawarah desa,
yang di situ direncanakan untuk pembangunan destinasi wisata. Dengan musyawarah tersebut ternyata ada respon yang luar biasa, khususnya masyarakat desa kami dan wabil khusus itu masyarakat lingkungan tempat sini itu merespon baik karena apa, nantinya pasti akan mengangkat ekonomi kerakyatan di sini. Nah itu akhirnya kerjasama komunikasi, entah itu bantuannya material atau spiritualnya, itu bisa membuka kegiatan pembangunan destinasi wisata. Nah, berkaitan dengan ekonomi, pastinya ekonominya kan melejit pesat ya Pak, Ya. sangat meningkat ya. Ya, betul. Lalu bagaimana Pak dampak perekonomian untuk warga sekitar? Oke, tentunya kalau mengenai dampak perekonomian, khususnya lingkungan atau masyarakat sekitar, itu peningkatannya luar biasa. Dengan notabene terwujud ada kios-kios atau pedagang kaki lima yang itu notabene memang masyarakat setempat yang notabene belum punya pekerjaan, akhirnya dia mendapatkan satu wadah atau lapangan pekerjaan. Dengan pengertiannya apa? Otomatis kami dari pengurus destinasi wisata Pulau Agam yang termasuk atau termasuk di dalam badan kami desa itu pastinya mengurangi pengangguran yang ada di wilayah kami, khususnya di wilayah desa. Oh iya Pak, ini sekarang kan juga lagi ada masa pandemi Ya. COVID-19 yang sangat dikhawatirkan oleh warga setempat. Dan COVID ini menurut saya ini sudah lama ya Pak ya, Ya. sampai sekarang ini juga masih ada gitu loh. Lalu bagaimana cara Bapak ini untuk meningkatkan protokol kesehatan dalam mencegah COVID di daerah sana ini? Ini yang pastinya terkait dengan pandemi COVID-19 khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tulung Agung dan lebih spesifik lagi di wilayah kami di Samarinda. Tentunya kami menyikapi dengan baik karena kami juga butuh perekonomian kerakyatan bisa berjalan, dan untuk pemutusan mata rantai pandemi COVID-19 itu juga bisa dijalankan. Jadi kedua-duanya itu harus bisa berjalan seiring bersama. Dan kemudian apa? Destinasi wisata tetap dilakukan untuk mengangkat operasional ekonomi kerakyatan yang ada di daerah dengan tidak menutup kemungkinan tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yang mana setiap titik tempat destinasi wisata itu yang notabene harus ada himbauan terkait protokol kesehatan yang namanya 3M: cuci tangan, pakai sabun air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak di antara pengunjung satu dan lain. Harusnya dengan sama saya ini harusnya jaga jarak ya. 1 meter, tidak Oke. boleh. Oke. Tapi yang mohon maaf, kita harus saling komunikasi. Iya. Yang pastinya sekali lagi tetap kita jalankan operasional dari destinasi wisata dengan tidak mengurangi atau memindahkan aturan yang sudah dijalankan dari dinas kesehatan, yaitu protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kemudian apa? Semua bisa saling berjalan seiring dengan itu. Oh ya, di sini pasti ada tempat cuci tangannya ya Pak ya? Iya pasti. Tempatnya mana ya Pak? Soalnya tadi saya tidak menemukan. Kalau di depan itu Ya. ada satu itu. Oh iya. Itu ada satu pintu masuk utama, Ya. yang kedua pintu masuk parkiran, dan yang ketiga itu di tempat pondok satu. Ada 3 tempat. Kemudian kami dari pengurus masjidnya juga menyediakan masker bagi pengunjung yang tidak memakai masker. Saya beri masker. Kemudian Gratis ya Pak? gratis itu lilah-lilah, protokol Oh lilah-lilah. iya iya. Kemudian selalu setiap saat kami dari pengurusnya menghimbau lewat media sosial, media elektronik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Fasilitas yang telah kami sediakan terkait dengan destinasi wisata Punakaan 4, yang tentunya fasilitas yang utama itu tempat santai, tempat bermain anak, tempat kulinernya juga ada, tempat fotonya juga ada, musolanya juga ada, MCK-nya juga ada, dan yang utama itu fasilitas yang sudah saya siapkan adalah gedung serbagunanya, yang mana bahwasannya ada tempat olahraga, ada tempat untuk hajatan, ada tempat untuk reses, ada gedung pertemuannya, dan lain sebagainya semacam itu. Pasti ini nanti rencananya akan lebih dikembangkan lagi ya Pak ya? Ya, insya Allah pengembangannya untuk tahun berikutnya itu ada kolam pemandian untuk anak-anak, ada 2 tempat, dan juga taman hewan. Tempatnya ada di selatan dari Pondok Saketi ini.
Dan saya lupa bahwasanya kemarin pun saya sebenarnya sebelum membangun ini membuat pasar desa tahun 2018 itu. Pasar desa itu juga salah satu bagian dari tempat destinasi wisata Punakawan Park juga, yang notabene tetap mengangkat perekonomian rakyat atau mengangkat perekonomian masyarakat lingkungan. Bagaimana Pak harapannya ke depan untuk mengembangkan wisata ini? Kalau harapannya tentu yang terbaik di Dinda ya. Iya, Harapan iya, yang terbaik adalah pengelolaan destinasi wisata dan pengembangannya itu semakin maksimal. Dengan pengembangan dan untuk operasional destinasi wisata ini semakin maksimal, tentunya akan semakin menambah PAD yang ada di desa kami. PAD dengan semakin besar otomatis menambah kesejahteraan masyarakat kami. Iya. Itu harapan kami. Makanya saya ke depan akan menggandeng pihak-pihak yang terkait dengan wisata untuk bisa membackup masuk ke dalam destinasi wisata macam itu. Semoga saja wisata ini lebih dikenal oleh masyarakat luas ya Pak Ya, ya. terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, Maaf makasih. mengganggu waktunya. Oke, sama-sama. Jadi